Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Sehat? Baik, Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama kakak Alius Pariko. Kakak di sini menggantikan Pak Rangga ya. Pak Rangga sedang berhalangan hadir. Untuk ketua kelas siapa? Ya Pak, Namanya? Arif Hidayat Pak. Oke, untuk Arif bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yang terbaiknya kita berdoa buat kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kakak akan absen terlebih dahulu ya. Arif Nur Hidayat, Hadir Pak. Rangga Punya Patah, Hadir, Pak. Hanif, Hadir. Rahmat, Hadir Pak. Rangga, Hadir, Pak. Rizky Muhammad Fakih. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Hari ini kita akan belajar mengenai Nah, di sini adik-adik ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Belum tahu, Pak. Sepertinya masih belum pada fokus nih. Iya, Pak. Kakak ada sedikit games untuk melatih fokus teman-teman ya. Jadi ketika kakak bilang tepuk satu, teman-teman bisa tepuk satu kali. Ketika kakak bilang dua kali, teman-teman tepuk dua kali. Ketika kakak bilang tepuk tiga kali, teman-teman bisa tepuk tiga kali. Ketika kakak bilang tepuk 4 kali, teman-teman bisa tepuk 4 kali. Dan ketika kakak bilang tepuk 5 kali, teman-teman bisa tepuk 5 kali. Oke, siap semuanya? Siap, Pak. Tepuk 1 kali, 4 kali, 5 kali, 3 kali, 4 kali. Ya. Ulangi sampai fokus nih semuanya. 4 kali. Ya. Aduh, Pak. Sekali Pusing. lagi ya. Tepuk 5 kali. Oke, benar semuanya. Oke, jadi sebelum kita mempelajari teks eksplanasi, kakak akan terlebih dahulu menulis capaian pembelajaran. Yang belakang kelihatan tulisannya? Kelihatan, Pak. Oke, jadi capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah peserta didik mampu memahami teks eksplanasi dan mampu membuat teks eksplanasi. Oke, sebelum untuk awalnya kita akan mempelajari teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi berdasarkan KBBI eksplanasi itu berarti penjelasan atau paparan. Nah, sedangkan untuk deskripsi dari teks eksplanasi sendiri itu merupakan sebuah teks yang menjelaskan tentang proses dan bagaimana suatu kejadian-kejadian alam seperti kejadian sosial, kejadian ilmu pengetahuan dan lainnya itu dapat terjadi. Nah, di dalam kejadian-kejadian seperti yang kakak sebutkan tadi pasti memiliki sebab dan akibat kenapa kejadian-kejadian tersebut terjadi. Nah, tujuan dari teks eksplanasi itu adalah untuk menjelaskan secara
jelas kenapa suatu kejadian-kejadian alam tersebut itu dapat terjadi. Nah, biasanya di dalam teks eksplanasi itu menjelaskan tentang penyebab dan akibat kenapa teks eksplanasi itu kejadian-kejadian alam tersebut dapat terjadi. Oke. Oke, setelah tadi kita mempelajari mengenai pengertian dan tujuan dari teks eksplanasi, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri dan struktur dari teks eksplanasi. Oke, kenapa teks eksplanasi bisa disebut, kenapa sebuah teks bisa disebut sebagai teks eksplanasi? Teman-teman terlebih dahulu harus memperhatikan apa itu ciri-ciri dan struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama itu informasinya berdasarkan fakta. Nah, maksudnya di sini itu ketika teman-teman membuat sebuah teks eksplanasi, teks atau sumber yang teman-teman bawa itu harus berdasarkan fakta dan tidak boleh karangan belaka. Kemudian yang kedua, bersifat keilmuan. Nah, maksud di sini bersifat keilmuan, teks eksplanasi itu umumnya bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, bersifat informatif. Jadi teks eksplanasi ini di dalamnya tidak mencoba mengarahkan audiens untuk membujuk lebih jauh atau mempengaruhi audiens tentang teks eksplanasi tersebut. Kemudian yang terakhir, biasanya suatu teks eksplanasi itu fokus pada hal umum atau generik. Misalnya sebuah kejadian gunung meletus, tsunami, atau bencana-bencana alam yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Nah, di struktur teks eksplanasi sendiri ini ada 3, yaitu yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua ada rangkaian kejadian, dan yang ketiga ada interpretasi. Nah, yang pertama identifikasi fenomena. Dalam suatu teks eksplanasi di bagian identifikasi fenomena biasanya berisi tentang gambaran umum tentang sebuah kejadian-kejadian alam tersebut dapat terjadi. Nah, poinnya bisa teman-teman mengambil proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena tersebut dapat terjadi. Dan kemudian yang kedua itu ada rangkaian kejadian. Nah, di bagian ini teks eksplanasi menjelaskan tentang penyebab dan akibat dari suatu fenomena tersebut. Kemudian yang ketiga interpretasi atau penarikan kesimpulan.
Nah, setelah tadi kita mempelajari mengenai ciri-ciri dan struktur dari teks eksplanasi, yang materi terakhir yaitu kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama itu ada konjungsi, kemudian yang kedua ada pronomia petunjuk, kemudian yang ketiga ada teks denotatif. Nah, di konjungsi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Nah, apa yang dimaksud dengan konjungsi kausalitas? Yaitu merupakan sebuah klausa yang menghubungkan sebuah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan tentang sebab dan akibat, yaitu menjelaskan sebab akibat. Nah, konjungsi kronologis itu untuk menjelaskan tentang urutan waktu. Nah, contoh dari konjungsi kausalitas yaitu misal Arif lapar, maka karena hal tersebut Arif membeli nasi uduk. Nah, jadi Arif membeli nasi uduk karena Arif lapar. Kemudian konjungsi kronologis yaitu untuk menjelaskan urutan waktu. Misalnya sebuah kalimat yang berbunyi, setelah Arif membeli nasi padang, Arif bergegas pergi ke Tongsas. Nah, setelah Arif membeli nasi padang, dia bergegas pergi ke Tongsas. Kemudian yang kedua ada pronomina petunjuk. Nah, biasanya pronomina petunjuk ini digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Misalnya sebuah kalimat yang berbunyi, tawuran pelajar marak terjadi di lingkungan sekolah. Hal tersebut biasanya terjadi di sore hari. Nah, kata tersebut itu untuk menjelaskan tentang tawuran pelajar. Menggantikan kata benda. Kemudian yang terakhir ada kata denotatif. Maksud dari kata denotatif ini adalah kata yang menjelaskan tentang makna sebenarnya. Jadi kata-kata yang digunakan itu murni berdasarkan pengamatan langsung, penglihatan atau pendengaran berdasarkan observasi secara langsung. Oke, setelah tadi kita